Ular melingkar di pohon berakar, geliat ular membuat orang terpesona. Pantang mengajar tanpa belajar karena sumber belajar ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Wahyudi, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 4 Jember, Jawa Timur. 1 tahun implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh lembaga yang saya pimpin sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 2 telah berjalan. Saya dan teman-teman guru mulai merasakan adanya ketercapaian dimensi profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Sebuah capaian yang tidak terwujud namun dapat dirasakan, tidak terbentuk namun dapat dilihat. Capaian ini diperoleh dari kegiatan intrakurikuler dan dikuatkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan oleh seluruh warga SMP Negeri 4 Jember dalam sebuah program yang saya beri nama Jenama Dalam Gradasi. Mengutip lirik sebuah lagu dari Edward Chen yang dipopulerkan oleh Ernest Kamalang, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Nah, demikian juga implementasi kurikulum Merdeka terlaksana dengan berbagai tantangan. Dari hasil refleksi yang telah membudaya di era implementasi kurikulum Merdeka, ditemukan beberapa kendala yang dialami oleh guru, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beberapa kendala yang ditemui antara lain kesulitan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada siswa, kemudian kesulitan dalam manajemen waktu ketika menggunakan pembelajaran PBL maupun PJBL, dan lain sebagainya. Sementara itu, kalau saya simak di rapot pendidikan sekolah, ada penurunan pada aspek numerasi, yaitu senilai 6,89%, yang dipengaruhi oleh turunnya kualitas pembelajaran senilai 2,09%. SMP Negeri 4 Jember memiliki komunitas belajar yang bernama Komunitas Belajar Bersama Sniper, atau kami singkat dengan KBB Sniper. Kombel ini dikemas secara hybrid sehingga dapat dilaksanakan secara daring maupun luring. Kombel ini merupakan kombel intrasekolah, namun seiring berjalannya waktu, beberapa sekolah bergabung untuk belajar bersama, baik dengan cara kita mendatangi maupun dengan cara mereka berkunjung untuk belajar bersama di SMP 4. Program utama dari kombel ini saya branding dengan nama Sniper Cakep. Sniper Cakep merupakan akronim dari SMP Negeri 4 Jember Cascading Knowledge Program, yaitu suatu program berbagi pengetahuan yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin ataupun hari Sabtu untuk intrasekolah, sedangkan program berbagi untuk antar sekolah itu kami laksanakan sesuai dengan kebutuhan. Teknik pelaksanaan intrasekolah yang berdampak pada berkembangnya budaya belajar guru adalah sebagai berikut. Di setiap hari Senin atau hari Sabtu, itu saya biasanya mengadakan kegiatan pembinaan, baik untuk pendidik maupun untuk tenaga kependidikan. Namun, seiring perkembangan waktu dan dengan adanya permasalahan dalam pembelajaran dari para guru serta memperhatikan hasil rapot pendidikan yang menurun, maka kegiatan pembinaan saya selingi dengan kegiatan berbagi praktik baik dari beberapa guru yang biasanya kami tunjuk. Nah, guru yang kami tunjuk atau kami pilih ini menyampaikan praktek baiknya, yaitu praktek baik bagaimana dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Para guru dapat memperagakan praktek pembelajarannya, dapat juga mempraktekkan asesmen yang dilakukannya ataupun layanan
baik yang dilaksanakan dalam menangani masalah-masalah siswa. Nah, setelah simulasi praktik baik disampaikan oleh guru yang kami tunjuk tadi, maka guru-guru yang lain bisa memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, ataupun masukan terhadap praktik baik yang telah disampaikan. Dari kegiatan ini, guru akan memperoleh inspirasi pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan atau yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah simulasi praktik baik dilaksanakan, muncul juga pertanyaan di luar kegiatan pembelajaran namun masih terkait. Misalnya ada yang menanyakan bagaimana melaksanakan asesmen awalnya dan juga bagaimana melaksanakan asesmen formatifnya. Juga ada yang tanya bagaimana mengidentifikasi kebutuhan siswanya, bagaimana mengidentifikasi profil belajar mereka, dan lain sebagainya. Kegiatan berbagi ternyata tidak berhenti hanya pada saat program seni percakap terlaksana. Namun guru-guru masih merasa perlu juga berbagi, yaitu melalui akun media sosialnya dengan membuat konten-konten kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Dari kegiatan tersebut, guru merasakan dapat inspirasi pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga asesmen yang dapat dilaksanakan di dalam kelas yang diampunya. Guru juga mempunyai kepercayaan diri untuk berbagi, bertanya, dan memberikan saran. Dari pantauan saya, di luar kegiatan tersebut, Kombel dalam mata pelajaran maupun antar pelajaran semakin aktif untuk berdiskusi, untuk melakukan pembelajaran terbaiknya, sehingga learning community mulai tampak membudaya di lingkungan SMP Negeri 4 Jember. Nah, saya merasa senang sekali dengan adanya sharing-sharing praktik baik ini. Nah, karena kita mendapat masukan dari teman-teman yang sudah melakukan praktik baik. Jadi, kelebihan-kelebihan yang ada di praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman di setiap harinya bisa kita ambil yang baik-baik di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ide praktek baik yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Jember setiap hari Senin yang diimbaskan oleh guru-guru yang mendapat giliran merupakan ide yang sangat progresif. Hal ini bisa menjadi katalis bagi guru-guru yang lain supaya mendapatkan ide dan mengadaptasi atau mengadopsi ide-ide inovatif dari teman-teman yang lain untuk diimplementasikan di kelas-kelas mereka. Dan bisa kami adopsi kegiatan yang telah mereka sharingkan sebagai bahan untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bervariasi terhadap anak-anak. Menurut saya, kegiatan berbagi praktik baik setiap hari Senin memberikan dampak yang sangat positif karena guru mendapatkan begitu banyak inspirasi tentang metode dan media pembelajaran yang terbaru. Saya sebagai seorang guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak melihat bahwasannya kegiatan ini mengandung nilai dan peran guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, dan tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid.